Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Psikologi Islam Semester 3 UNU Blitar mengadakan kunjungan ziarah ke makam Kiai Haji Imam Bukhari dan Kiai Haji Sofwan di Jatinom, Blitar untuk memenuhi tugas proyek akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Zainal Rosyadi, MPD. Yuk, ikuti kami. سدد السهم وسمى ورمى ففؤادي نهبة المفترس والذي أجرى دموعي عند لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وسلم وتصرف بآمين Saya akan menjelaskan biografi yang pertama, yaitu Kiai Haji Imam Bukhari. Beliau lahir di Kulon Progo tahun 1823 dan wafat di Blitar. Beliau memiliki nama kecil yaitu Samsul. Beliau merupakan pendiri pondok pesantren Kiai Haji Imam Bukhari di Jatinom. Beliau menyebarkan agama dan menyebarkan ajarannya itu lewat ceramah. Beliau juga berkontribusi dengan meningkatkan kesadaran dan keimanan masyarakat. Pada tahun 1923, Kiai Haji Imam Bukhari memimpin pembangunan masjid dan pondokan yang cukup layak yang diberi nama Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Disinilah beliau mengajarkan para santri berbagai ilmu keislaman. Kiai Haji Imam Bukhari ini selain tokoh ulama sufi, kabarnya menurut riwayat beliau juga adalah pejuang karena memang beliau hidup di masa-masa perjuangan melawan Belanda. Menurut riwayat, beliau juga tokoh pergerakan Serikat Dagang Islam. Sepeninggal Kiai Haji Imam Bukhari, Pondok Pesantren Miftahul Ulum diasuh oleh salah satu putranya, yaitu Kiai Haji Muhammad Sofwan. Hingga saat ini, Pondok Jatinom diasuh oleh Kiai Haji Abdul Hafiz bersama putranya Kiai Haji Abdul Fatih Zakaria. Berikut beberapa peninggalan dari Kiai Haji Imam Bukhari. Yang pertama ada beduk. Ya, beduk ini dibuat oleh Imam Bukhari pada tahun 1855. Yang kedua ada kentongan. Kentongan ini dibuat sama seperti beduk tahun 1855. Jadi peninggalan pada Kiai Haji Imam Bukhari ini ada dua ini, beduk dan kentongan. وقر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر سدد السهم وسمى ورمى ففؤادي نهبة المفتري. Selanjutnya kami bertepatan di makam Syekh Abdul Hasan dan Abu Mansur bertepatan di Desa Kuningan, Kabupaten Blitar. Yuk simak wawancaranya. وقر ما فيه من عيب سوى أنه مر كلمح البصر سدد السهم وسمى ورمى ففؤادي نهبة المفترس والذي أجرى دموعي عندما عرضت من غير سبب ضع على صدري يمناك فما أجدر الماء بإطفاء اللهب. بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقر ما فيه من عيب سوى أنه. Selanjutnya saya akan menjelaskan biografi Syekh Abdul Hasan. Syekh Abdul Hasan lahir pada tahun 1790 dan meninggal pada tahun 1899 di Desa Kuningan, Kecamatan Kanibawa, Kabupaten Blitar. Sejak kecil, Syekh Abdul Hasan telah menunjukkan kecerdasan dan kegiatan yang luar biasa. Pada usia remaja, beliau memanfaatkan
1119 Syekh Abu Hasan berusia 29 tahun dan memulai perjalanan dakwah untuk mengembangkan dan menyebarkan agama Islam di wilayah timur. Daerah kabupaten yang dipilih sebagai tempat tujuan yang saat itu dipimpin oleh Raden Aryo Blitar, keturunan Raja Mataram. Beliau bersama beberapa santri, keluarga, sanak, saudara, dan seorang ahli supranatural bernama Ki Mamito Wiro menuju Blitar dan singgah di desa Kuningan. Syekh Abu Mansur atau yang biasa dikenal sebagai Kiai Toya merupakan cucu buyut dari Bendoro Pangeran Hatubai Sandeyo atau Kiai Haji Nur Imam Malangi Ngayogyakarta, merupakan salah satu dari 158 pangeran Diponegoro yang menetap bersama Syekh Abu Hasan di Blitar. Lalu situs-situs peninggalan seperti rumah Syekh Abu Hasan dan rumah Syekh Abu Mansur di desa Kuningan masih berdiri kokoh dan terawat hingga saat ini. Bangunan lainnya seperti pondok pesantren, masjid Jami Nurul Huda, mimbar khotbah, tombak Dwi Sula, pedang, dan sendang pasucen juga masih terjaga.